Sementara itu, hampir 24 jam api masih melalap pabrik minyak goreng di kawasan Seimati, Kota Medan, Sumatera Utara. Hingga siang ini petugas damkar silih berganti memadamkan api. Hitam masih terlihat mengepul dari pabrik minyak goreng yang terbakar. Petugas damkar juga masih berjibaku memadamkan api dan mengambil air dari luar pabrik. Meski sejumlah titik api sudah dapat dikendalikan, namun kebakaran ternyata meluas ke beberapa area pabrik, yakni gedung pergantungan minyak ke jerigen, gedung sortening atau minyak beku, gedung barang jadi, laboratorium kantor hingga kontainer. Sementara itu, pemadaman listrik dilakukan guna menghindari terjadinya korsleting di areal pemukiman warga yang berdekatan dengan pabrik. Sementara warga yang berdekatan dengan pabrik memilih mengungsi lantaran takut terjadi ledakan besar yang menimbulkan korban jiwa. Akibat kebakaran, 2 petugas menderita luka bakar, salah satunya bernama Agung. Menurut informasi, ia tersambar api saat sedang berupaya memadamkan kebakaran di lokasi. Kedua korban dilarikan ke RSUD Haji Bahtiar Jafar untuk mendapatkan perawatan medis. 4 rumah hangus dilalap api di kawasan padat penduduk di Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Kebakaran juga terjadi di kawasan Sawah Besar, diduga akibat adanya kebocoran tabung gas. Api melalap 4 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Warga panik hingga berlarian menyelamatkan diri. Sementara warga lain berusaha menjinakkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Namun akibat banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, api sulit dipadamkan. Diduga api pertama kali terlihat dari atap salah satu rumah dan dalam waktu singkat membesar lalu merembet ke bangunan lainnya. Lokasi yang berada di gang sempit menyulitkan pemadaman hingga petugas damkar harus memanjat tembok rumah untuk menjangkau titik api. Selang setengah jam kobaran api bisa dikendalikan. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik dari salah satu kamar. Kebakaran juga terjadi di Jalan Kartini 5 Dalam, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Warga mengaku api tiba-tiba membesar hingga membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Tak hanya itu, seorang petugas damkar yang berupaya memadamkan api mengalami luka serius akibat tertimpa tembok rumah. 2 korban luka dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara api bisa dipadamkan setelah 6 unit dan 18 personil datang ke lokasi. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Gempa magnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pagi tadi. Getaran gempa cukup kuat, membuat warga yang tengah melaksanakan sholat subuh panik keluar rumah. Gempa magnitudo 6,3 terjadi sekitar pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Getaran gempa terekam sejumlah kamera CCTV warga. Data BMKG, gempa berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Namun getaran terasa cukup kuat hingga kota Gorontalo. Meski skala gempa cukup besar, BPBD menyatakan belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Pemirsa, pengajian yang mendatangkan Habib Rizik di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh setelah 2 kelompok massa terlibat bentrokan. Kericuhan terjadi saat pengajian di Desa Pegundan, Petarukan, Pemalang digelar Kamis dini hari. 2 kelompok massa yang berbeda pandangan terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol, hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka, termasuk seorang anggota kepolisian. Hingga kini, aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama dengan pihak keamanan tengah berupaya meredam konflik sosial agar tak meluas. Sekelompok remaja menyerang warga Petukangan, Jakarta Selatan hingga terjadi tawuran. Para pelaku merekam di media sosial hingga video tersebar melalui media sosial Instagram. Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Para pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman dan penyandang kesetaraan sosial di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia digelar menyusul dugaan aksi perusakan dan pemadaman listrik lampu lalu lintas Cawang oleh Pak Ogah. Seorang pengatur jalan liar atau Pak Ogah berupaya kabur saat terjaring razia PMKS di Jalan Kayu Putih Raya Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ia pun kabur menghindari kejaran petugas. Melihat rekannya ditangkap, Pak Ogah lainnya lari kocar-kacir saat mengetahui petugas Satpol PP berdatangan. Bahkan salah satu Pak Ogah ada yang nyaris berkelahi dengan pelajar saat kabur di tengah kepadatan lalu lintas. Dari hasil razia, 2 preman bertato dan 4 orang Pak Ogah digelandang ke kantor Kecamatan Pulau Gadung untuk didata. Sasaran razia kali ini adalah Pak Ogah karena sebelumnya ada dugaan aksi sabotase box lampu lalu lintas di kawasan Cawang. Razia juga berlanjut ke Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Mas, hingga Rawamangun dan kembali didapatkan preman bertato berkedok pengatur jalan liar. Padahal pekan lalu, petugas juga sudah merazia kawasan ini setelah viral aksi pemalakan di traffic light Pulau Mas, Kelapa Gading, Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Akibat mengidap pikun, seorang pasien nekat kabur dengan meloncat dari ketinggian 10 meter di RSUD R. Syamsuddin SH Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya pasien menderita luka dan patah tulang. Seorang pasien berinisial A nekat loncat dari lantai 3 gedung perawatan anyelir RSUD R. Syamsuddin SH Sukabumi, Jawa Barat. Korban yang loncat dari ketinggian 10 meter sempat membentur kanopi lantai 2 lalu terjatuh di atap selasar rumah sakit. Melihat korban terluka parah, petugas segera mengevakuasinya ke IGD untuk penanganan medis. Pihak rumah sakit menyatakan pasien tengah dirawat selama 3 hari di ruang perawatan anyelir karena penyakit jantung dan Alzheimer atau pikun. Namun selama perawatan pasien tidak kooperatif dan terus menghindari perawat. Diduga aksinya karena hendak kabur dari ruang perawatan. Usai mendapatkan penanganan medis, pasien dirawat kembali ke ruang yang sama dan dijaga keluarga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan Anyus melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau makin meluas. Di Rokan Hulu, kualitas udara sangat buruk, memaksa pemerintah setempat meliburkan 200 sekolah. Sejak kemarin, Pemprov Riau resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya jumlah titik api. Pemkab Rokan Hulu membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di luar ruangan. Dari pantauan udara yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kapolda Riau, melihat titik api kebakaran terus meluas. Kualitas udara di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir Riau makin membahayakan imbas kebakaran hutan yang masif dan terus meluas. Sejak kemarin, Pemprov Riau resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya jumlah titik api dalam sepekan terakhir. Data hingga kemarin sebanyak 213 hektar lahan terbakar. Polda Riau telah menetapkan 29 orang tersangka dengan 23 kasus yang terungkap. Modus yang dilakukan pelaku adalah membuka lahan dengan cara dibakar. Menteri Lingkungan Hidup meminta para pelaku ditindak tegas.